Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murrotilah dari Prodi Ekonomi Syariah 7E Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Ingin mencoba mempresentasikan tentang analisis finansial dan analisis ekonomi. Langsung saja, berikut penjelasannya. Simak videonya ya. Analisis finansial dan analisis ekonomi. Analisa finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Dilakukan untuk kepentingan individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam proyek tersebut. Misalnya seperti petani, wira swastawan, atau perusahaan. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu komponen penyusunan analisis finansial. Yang pertama ada asumsi dasar perhitungan sebagai titik tolak dari analisis finansial. Menghasilkan parameter dasar sebagai landasan membuat perkiraan biaya sebagai batasan lingkup proyek. Asumsi dasar ini biasanya mencakup umur proyek, suku bunga pinjaman yang berlaku, kapasitas produksi, jumlah hari kerja produksi, harga yang berlaku, modal yang digunakan, biaya pemeliharaan dan penyusutan mesin atau peralatan produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis finansial dan analisis ekonomi. Analisis finansial. Di dalam analisis finansial, proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanamkan modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Di dalam analisis ini, yang perlu diperhatikan ialah hasil dari modal saham atau equity capital yang ditanam di dalam suatu proyek. Adapun hasil dari finansial ini biasanya dikenal dengan istilah private returns. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Di dalam analisis ekonomi, suatu proyek dilihat dari sudut pandang perekonomian sebagai keseluruhan. Yang harus diperhatikan di dalam analisis ekonomi yakni hasil total yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan tanpa melihat siapa-siapa di dalam masyarakat yang akan menerima hasil-hasil dari proyek tersebut. Hasil ini biasa dikenal dengan istilah the social returns atau the economic returns bagi proyek. Selanjutnya ada perbedaan penilaian antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Yang pertama ada harga. Analisis ekonomi menggunakan harga bayangan atau shadow price atau accounting price, sedangkan di dalam analisis finansial selalu menggunakan harga pasar. Yang kedua ada biaya. Analisis ekonomi biaya bagi input suatu proyek adalah manfaat yang hilang atau the benefit foregone bagi perekonomian karena input itu digunakan dalam proyek atau the opportunity cost bagi input. Yang ketiga ada pembayaran transfer. Di dalam pembayaran transfer menyangkut masalah pajak, subsidi, dan bunga. Selanjutnya yang keempat ada biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi ada beberapa macam biaya yang di dalam perhitungan atau manfaat biaya atau benefit ekonomi tidak dianggap sebagai biaya, yakni sunk cost, penyusutan, pelunasan hutang beserta bunganya, studi teknis dan studi kelayakan, dan biaya lain-lain. Yang pertama, biaya sunk cost, yakni biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk suatu proyek atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek. Biaya ini tidak dihitung di dalam analisis ekonomi proyek dan tidak berpengaruh terhadap pilihan proyek. Yang dihitung sebagai pengeluaran proyek hanya biaya-biaya dalam waktu yang akan datang atau future cost yang akan mendatang, manfaat ini dalam jangka waktu yang akan datang atau future benefits. Yang kedua ada penyusutan. Sesungguhnya penyusutan atau depresiasi adalah merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekonomik proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu diperhitungkan di dalam laporan neraca rugi laba tahunan atau profit and loss statement. Walau sesungguhnya penyusutan itu bukan merupakan pengeluaran biaya real karena yang betul-betul sebagai pengeluaran biaya yakni investasi semula.
Atau apabila investasi proyek itu dibiayai dengan pinjaman tarikat, maka dianggap sebagai biaya, yakni arus pelunasan kredit atau angsurannya beserta bunganya pada waktu kedua arus itu benar-benar dilaksanakan. Dan yang ketiga ada pelunasan hutang beserta bunganya. Apakah pelunasan hutang dan bunganya itu dihitung sebagai biaya ekonomik atau bukan? Hal itu tergantung pada apakah pelunasan itu merupakan beban sosial atau bukan. Dalam hal pinjaman untuk investasi, ada pengeluaran yang dihitung sebagai biaya atau kas. Yang keempat ada studi teknis dan studi kelayakan atau engineering and feasibility studies. Studi kelayakan dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek akan dilaksanakan atau tidak. Artinya, pengeluaran untuk studi kelayakan diadakan sebelum ada keputusan atau decision making tentang pelaksanaan proyek. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.